Halo guys, di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang masyarakat. Oke, kita langsung saja yaitu pengertian masyarakat secara umum. Pengertian masyarakat secara umum adalah kesatuan orang-orang yang dibangun atas unsur-unsur kesamaan. Menurut Hendro Puspito tahun 1983 membagi 5 macam unsur kesamaan yang dapat menciptakan kesatuan atau sosiologis masyarakat. Yang pertama, kesatuan orang-orang atau masyarakat yang dibangun atas dasar kesamaan etnis meliputi persamaan darah, bahasa, daerah, dan nasib yang sama. Yang kedua, kesatuan orang-orang atau masyarakat yang dibangun atas persamaan ideologi. Yang ketiga, kesatuan orang-orang atau masyarakat yang dibangun oleh penerimaan sistem politik yang sama, atau masyarakat negara-negara kesatuan federasi seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, Amerika Serikat, Filipina, dan juga Malaysia. Yang keempat, kesatuan orang-orang atas dasar pragmatis, yaitu atas dasar persamaan profesi, hobi, bakat, keilmuan, atau ikatan dokter, persatuan olahraga, dan lainnya. Yang kelima, kesatuan orang-orang atau masyarakat yang dibangun atas kesamaan iman, keagamaan, atau masyarakat Kristen, masyarakat Islam, masyarakat Hindu, masyarakat Buddha, dan lainnya. Berikut juga kita akan membahas tentang hal-hal penting apa saja dari pengertian yang ada di atas, yaitu unsur pokok dalam masyarakat. Yang pertama, adanya orang-orang yang bersatu dengan yang lain. Yang kedua, orang-orang yang bersatu itu menyadari bahwa di antara mereka terdapat unsur-unsur kesamaan. Yang ketiga, masyarakat bangsa Indonesia adalah masyarakat yang paling dekat dengan kehidupannya kita sendiri. Oke. Dalam hal-hal tersebut ada juga perbedaan dalam masyarakat yang perlu kita hargai bersama, yaitu yang pertama, perbedaan suku, bangsa, dan juga ras. Yang kedua, perbedaan agama, keyakinan, dan aliran. Yang ketiga, perbedaan tingkat pendidikan, adat istiadat. Dan yang keempat, perbedaan status sosial, ekonomi, dan yang lain-lainnya. Prinsip hidup bermasyarakat dalam konteks Kristiani, yaitu yang pertama, A. Manusia tidak baik hidup sendiri. Manusia diciptakan sebagai makhluk bermasyarakat yang harus berhubungan dengan ciptaan lainnya. Karena pada Kejadian 2 ayat 18 telah dikatakan bahwa aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Selain konsep hidup manusia yang berkeluarga, tetapi juga memberi makna manusia itu harus hidup bermasyarakat. Karena lembaga tertua dalam sejarah manusia adalah keluarga. Yang kedua atau B, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Seperti yang kita ketahui dalam umat Kristen bahwa salib adalah sebuah lambang yang artinya teringkas dalam hukum kasih. Jadi yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dalam konteks bermasyarakat, orang Kristen berkewajiban menghargai hidup manusia lain, termasuk orang-orang yang memusuhi orang Kristen. Mengasihi sesama seperti diri sendiri meliputi sikap membela kebenaran, menghormati hak asasi manusia, menegur apa yang salah, dan menolak tindakan dan perbuatan-perbuatan kekerasan. Yang ketiga atau C, jadilah garam dan terang dalam masyarakat. Menjadi garam berarti orang Kristen berguna untuk menjadi kebutuhan pokok dalam masyarakat. Mampu melarutkan diri dalam masyarakat, konsekuensinya kehilangan eksistensi diri, tetapi tidak dengan esensi diri. Esensi diri orang Kristen menjadi dominan dalam pergaulan sehari-hari. Menjadi garam juga berarti memberi nilai tambah, meningkatkan kualitas kehidupan dalam kehidupan bermasyarakat. 4 atau C, orang Kristen juga harus cerdik, tulus, dan waspada dalam masyarakat. Dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, lihat aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati.
Di satu sisi, orang Kristen menjadi kesukaan banyak orang dalam masyarakat, tetapi di sisi lain, orang Kristen dapat saja dibenci oleh orang-orang tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, kecerdasan, ketulusan hati, dan kewaspadaan hidup dalam masyarakat menjadi modal dasar kita untuk mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Berikut adalah bentuk-bentuk partisipasi umat Kristen dalam masyarakat, yaitu yang pertama, mendoakan bangsa, masyarakat, dan pemerintah. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Itu terdapat dalam Yeremia 29 ayat yang ke-7. Yang kedua, menaati hukum dan peraturan yang berlaku, tidak melawan pemerintah yang sah, membayar pajak kepada yang berhak menerima pajak atau bukan pungutan liar, membayar cukai kepada yang berhak menerima cukai atau bukan sogok, suap, dan pelicin, memberi rasa takut dan hormat kepada yang berhak menerima rasa takut dan hormat. Dan yang terakhir adalah kita harus ingat, ketaatan pada hukum dan peraturan yang berlaku di masyarakat tidak boleh bertentangan dengan ketaatan kita kepada Allah dan Yesus Kristus. Jadi kesimpulan yang saya ambil yaitu, masyarakat adalah diri kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang berperan dan bertanggung jawab di dalam masyarakat. Dan tentunya di dalam kita menjalankan peran kita sebagai masyarakat, kita juga harus mengandalkan Tuhan. Karena kita juga punya keterbatasan sebagai manusia atau masyarakat, sehingga kita tidak dapat menjalani hari-hari kita dengan sendirinya. Sekian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian atau salah tutur kata. Terima kasih.